Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas sedikit tentang masalah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman kita ini, di akhir-akhir zaman kita ini, banyak sekali di antara kita yang sudah tidak fokus dalam menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara kita, mereka mengerjakan sunnah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak menitik beratkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dianggap hulu di sebagian daripada kita. Bagaimana bisa dianggap hulu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di sakaratul mautnya masih memikirkan tentang sakitnya sakaratul maut pada umatnya. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melimpahkan rasa sakit sakaratul maut umatnya kepada beliau di saat itu. Bagaimana bisa dianggap hulu? Sedangkan nanti di yaumul qiyamah, di mana hari itu begitu dahsyatnya, semua mengatakan nafsi, nafsi. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mengatakan analaha, analaha. Ana li ummati, ana li ummati. Aku untuk umatku, aku untuk umatku. Bagaimana bisa dianggap hulu rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hukumnya wajib. Bahkan disandingkan kewajiban cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan iman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai aku lebih daripada dia mencintai kedua orang tuanya, lebih mencintai aku daripada anaknya. Berkata juga, diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan seorang hamba sampai aku lebih dicintainya daripada keluarganya, hartanya, dan manusia semuanya. Kalau kita melihat cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta inilah yang melahirkan panutan. Cinta inilah yang melahirkan pengikutan terhadap orang yang dicintainya. Pada waktu Sayyidina Umar bin Al-Khattab digandeng tangannya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Hisham, di saat mereka sedang berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menggandeng tangannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai, melebihi cintaku daripada segala-galanya kecuali diriku." Kemudian berkata Nabi Muhammad SAW, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Tidak
sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, jika demikian sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar, sekarang ya Umar, imanmu telah sempurna. Kesempurnaan iman disandingkan dengan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan kita dalam keadaan cinta dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Qais, dia mati dalam cintanya kepada Laila. Qarun, dia mati dalam cintanya kepada hartanya. Fir'aun, dia mati dalam keadaan cinta dengan jabatannya. Akan tetapi kita berharap bisa mati, diangkat nyawa ini dengan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada seseorang, dia akan selalu mengucap, akan keluar dari lidahnya orang yang dia cintai. Man ahabba say'an aktsara min dzikrih. Orang yang mencintai sesuatu itu akan selalu mengingatnya, selalu menyebutnya. Bahkan rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta ini kita bisa mengikuti orang yang kita cintai. Terkadang kita bertanya, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta ini? Menumbuhkan rasa cinta ini dengan membaca sirahnya, membaca sejarahnya, membaca akhlaknya beliau, semangatnya dalam berdakwah untuk agama yang mulia ini, pengorbanannya beliau. Kita akan tumbuh dengan mendengar itu semua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Apabila engkau ingin benar-benar mencintai Tuhanmu, maka ikutilah aku. Sesungguhnya setelah engkau mengikuti nabinya, mengikutiku, kata Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melimpahkan kasihnya, akan mengasihinya dan mengampuni dosa-dosanya. Yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun daripada segala dosa-dosa. Ini yang telah kita dapatkan apabila kita bisa mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dianggap hulu? Bagaimana cinta yang begitu mulia dengan Nabi Muhammad dianggap hulu? Sedangkan Thauban itu kurus kering dikarenakan dia memikirkan tidak bisa bertemu dengan Nabi setelah kematiannya. Karena Nabi akan diangkat bersama para nabiyin dan orang-orang akan bersama yang lainnya, tidak bersama Nabi. Dan Nabi SAW menjelaskan dengan penjelasan yang begitu mulia bahwa orang akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW, bersama dengan nabinya dan para syuhada wasiddiqin. Inilah bagaimana bisa dianggap hulu Thauban. Dari itu semua kita ingin menumbuhkan rasa itu. Khususnya kita yang sudah terlalu jauh jaraknya dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan walaupun kita jauh, tapi rasa cinta kita tetap besar kepada Nabi. Sehingga setiap pekerjaannya Nabi SAW, akhlaknya Nabi SAW bisa kita tiru, bisa kita ikutin. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk yang mendengarkan secara umum. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.